Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sanata muharrama min mu'abahati ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami ta'zimi segenap para sahibul wilayah, pemilik kawasan, para RT yang hadir, mudah-mudahan tahun depan jadi RW. Kalau sampai RW-nya datang kemari pengajian, mudah-mudahan naik lurah. Lah kalau lurahnya datang, mudah-mudahan naik bupati. Langsung. Lah kalau pemilik wilayahnya datang pengajian, yang punya wilayah datang, alhamdulillah, mudah-mudahan Islam di lingkungannya jaya. Betul. Kita punya gubernur, bahkan sebutannya beliau ini bukan gubernur Jakarta. Iya, sebutannya gubernur Indonesia. Kalau Islamnya kuat, maka dari itu kalau ada PRT gini, suasana pengajian makin bersahaja. Yang kami muliakan, kami hormati segenap tokoh-tokoh Majelis Ta'lim Musalla Al-Azhar yang semangatnya luar biasa. Saya tahu pengajian ini aslinya ba'dal isya. Cuman saya tadi ditelepon sama guru saya, ditanyakan posisi, kebetulan saya juga baru pulang dari Karawang. Nyampe ditelepon, saya kaget, belum selesai. Belum Pak Ustaz, masih pada kumpul. Masya Allah, ini dia keistiqomahan yang luar biasa. Takbir. Maka dari itu alhamdulillah, yang kami muliakan, kami hormati segenap guru-guru. Guru kita yang tadi katanya tidak bisa hadir, Al-Mukarram Aki Haji Muhdi, kita doakan panjang umur, sehat afiat. Yang saya muliakan, saya hormati, di tengah-tengah kita ini, pas tengah kita banget, ada Ketua Umum NU. Ketua Umum, saya salah satu pelanggan setianya, beliau nggak tahu. Kita doain mudah-mudahan laris manis. Para tokoh yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini udah lemes ya, jam 9 ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, kita doain mudah-mudahan yang tetap ngaji di malam mulia 1 Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini bicara tentang daripada syiar-syiar agama Allah. Nih Pak RT yang punya wilayah mungkin bisa menyaksikan sendiri. Mohon maaf, beribu maaf deh, kalau udah datang 30 Desember, dari tanggal 20 depan Islamik itu udah berjejer orang jualan trompet, betul? Naik ke tanggal 25, dari ujung Ramayana Semper sampai ujung Simpang 5 berderet orang jualan ikan, betul? Ini gayanya kayak tablik akbar nih. Ya Allah ya Rabbana, jualan ikan dari yang bawal, kue kembung, ayam-ayaman. Lihat, berjejer. Ngapain beh? Biasa dia jual buah, biasa dia jual sayur, bahkan biasa dia jual pakaian. Datang tahun baru rame-rame, orang pada euforia sama tahun baru Masehi. Pak, coba bisa di cross check tanggal 29 Desember itu puncak Bogor bagaimana kepadatannya? Silahkan berangkat ke sana. Mari kita lihat bagaimana berbondong-bondong
para muda-mudi kita untuk ngerayain yang namanya tahun baru. Padahal pengen ngelihat aja be, jam 00.00 itu yang pengen dilihat mereka. Iya, subhanallah, subhanallah. Saya makanya be, tadi barusan saya dari Kerawang, habis kelar di Kerawang saya ke Bekasi, habis di Bekasi jalan terus ke Tambun. Subhanallah, saya lihat kanan kiri kayak kagak ada apa-apa. Kanan kiri kayak sepi. Tadi saya perjalanan dari Rawabadak, Ustaz itu. Macet bukan karena orang yang mau ngerayain tahun baru. Macet karena orang pacaran. Saya hampir kepenggok be. Lihat cewek pakai rok mini banget. Mohon maaf. La ilaha illallah. Ngelihat cewek pakai rok mini banget, malah ada 3 cewek lagi. La ilaha illallah. Ini tahun baru Islam. Coba kalau kita mau lihat, mereka orang Masehi itu tahun baru bukan tahun baru kita be. Tapi bagaimana kita yang ngerayain? Kadang-kadang kita yang bangunin anak kita, Tong, lu katanya mau tahun baruan, sono berangkat. Kadang-kadang nyuruh anaknya, sono tahun baru, ada uang, apa beli petasan. Subhanallah, subhanallah. Nih syiar kita nih. Maka kita lihat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana be? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Coba, indah banget. Apa Allah pesan buat kita orang muslim? Apa Allah pesan buat kita para pejuang? Apa Allah pesan buat kita para umat Nabiuna Muhammad? Apa yang Allah pesan? Allah patrikan di dalam jiwa kita. Wa may yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Nih kayak pada malam hari ini, alhamdulillah. Ini Al-Azhar tetap istiqomah Ustaz. Semangat 1 Muharram. Saya kebut, saya punya motor. Semangat 1 Muharram. Dengan semangat 1 Muharram ini, ayo. Nih syiar agama Allah. Tahun baru kita hidupin dengan pengajian model begini. Syiar Allah ini syiar-syiar agama Allah. Di tengah kanan kiri udah pada kagak ngerayain, ayo kita rayain. Orang kadang-kadang mohon maaf deh, jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Tepekong, tahun baru Tepekong, tahun baru Cina, yang ngeramein siapa? Yang ngeramein siapa? Yang depan wihara minta-minta angpau agamanya apa? Hah? Yang minta angpau depan wihara itu siapa? Kita orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang yang main barongsai ya orang pengajian. Lihat tuh gitu Pak. Kita tahun baru Masehi ngerameinnya bukan main. Kita tahun baru tahun baru Imlek pada ngantri orang kita nungguin ampau. Ya Allah ya Rabbi, ke tahun baru Islam sepi. Mana yang punya pangkat-pangkat itu? Mana yang punya jabatan, kenapa kagak digerakin umatnya, rakyatnya? Mana yang punya uang katanya bos di dunia, kagak digunain uangnya untuk membesarkan agama Allah? Mana yang katanya preman, jagoan, mana kekuatannya kagak dipakai untuk agama Allah? Mana yang katanya punya pangkat, punya jabatan, punya uang, punya pemikiran? Ulama, mana kenapa kagak bersuara? Ulama kenapa kagak bersuara? Kan kayak gitu. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih syiar agama Allah. Malam ini malam tahun baru. Maka dari itu perkumpulan kita yang pada malam hari ini merupakan perkumpulan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidupin malam tahun baru. Ya Rabbal Alamin. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa may yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan, bangga sama syiar agama Allah. Yu'azzim itu mengagungkan. Wa may yu'azzim, siapa orang yang dia mengagungkan. Oh bentar lagi nih ada tahun baru Islam, yuk udah rembukan dulu sama RT-nya, sama RW-nya, bagaimana nih kita nih tahun baru nih, apa yang mau kita hadirkan nih, bagaimana kita meriahkan nih. Wa may yu'azzim, mengagungkan. Oh bentar lagi 10 Muharram nih. 10 Muharram ini biasanya itu kebiasaan orang tua kita itu santunan anak
Yatim. Berapa anak mau kita santun ini? Mau kita bikin acara apa nih? Tabligh akbar, kita undang ustaz siapa? Kira-kira mau bikin acara bagaimana? Wa may yu'adzim, ini mengagungkan, Pak. Sya'air Allah, syiar-syiar agama Allah. Fa innahu min taqwal qulub, ketahuilah orang yang model begitu, merekalah yang di hatinya ada ketakwaan sama Allah. Kalau kita biasa-biasa aja, wah, udah. Biasa ya tahun baru ya udahlah tahun baru. 10 Muharram ya udah. Berarti di hatinya kurang ada getaran takwa sama Allah. Nih, Allah ngasih informasi sama kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru Islam nih. Sekarang malam tanggal 29 apa 30 sekarang? 29 ya. Besok 30. 1 Muharram di kanan kiri tempat di mana-mana, alhamdulillah. Saya lihat mereka ada yang pawai obor, Ustaz. Saya menggerakkan jamaah dari Sukapura, dari Tipar Cakung, dari Bendungan Melayu, itu kumpul tadi dari asar sampai ba'dal isya, itu keliling dari Sukapura, keliling pakai obor. Saya gerakkan masa. Cuman kebetulan saya kejebak macet di Kerawang, belum bisa hadir ke situ. Subhanallah, ternyata takdir saya duduk di hadapan antum semua. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih kita nih harus punya jiwa begini, Pak. Jiwa ingin ngebesarin nama Allah. Kalau seandainya kita ada jiwa pengen ngebesarin nama Allah, Allah besarin nama kita. Siapa sih yang kita besarin? Allah. Siapa sih yang kita agungin? Allah. Siapa sih yang kita bela? Allah. Kalau kita udah ngebesarin nama Allah, ngebela nama Allah, ya Allah Pak, kerja sama orang aja ada bayarannya, Pak. Pak, kita biasanya masuk jam 5 pulang, kemudian kita ngambil jam 9, ada upah lebihnya. Lembur namanya. Kalau kita itu sama manusia, bagaimana kita sama Allah Subhanahu? Itu sama manusia, ada balasannya. Bagaimana kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita kupas. Bagaimana sih ini sejarah Hijriyah ini, 1 Muharram ini bagaimana? Kita akan kumpas malam hari ini. Jam berapa nih? Masih sore. Masih sore, segan juga, kopi kagak ada. Oh, ada kopi. Oh, ada Mus NU. Takbir. Alhamdulillah. Ketum NU. Iya. Saya diam-diam fans beliau udah lama, 4 tahun saya langganan nama beliau. Saya baru ketahuan kemarin. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kupas nih sejarah tahun baru Hijriah. Apa sih yang terkandung di dalam tahun baru Hijriah? Kenapa kok yang diambil ini merupakan bulan Muharram? Kenapa sih tahun itu diambil dari hijrahnya Nabi? Kenapa sih Nabi SAW menaruh hijrah sebuah ikon di dalam Islam? Akan kita kupas tuntas setajam silet. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, kita ini dulu kagak punya tahun, Pak. Di dalam kitab yakni Qasaisul Umam itu kita umat Islam dahulu kagak punya tahun. Coba saya mau nanya, Nabi dilahirin tahun apa? Tahun gajah. Sumya amal fil, dinamakan tahun gajah karena di tahun itu peristiwa paling besar adalah masuknya seorang raja dengan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dinamakan tahun itu tahun gajah karena ada seserangan seperti itu. Maka disebut tahun, dulu belum ada, Pak, nama tahun. Sampai Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, ada namanya sebuah tahun diperbolehkannya Nabi berdakwah. Biasanya dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah nggak terang-terangan.
dakwah antara rumah ke rumah. Tapi di tahun itu diberikan izin untuk berdakwah, diberikan izin untuk ikut membela agama Allah, memerangi para kufar Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Maka ketika itu dinamakan Amul Idzin, tahun diberikannya izin. Waktu itu istri beliau yang bernama Khadijah meninggal, pamannya meninggal. Maka ketika itu tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun ini kita kagak punya tahun beh. Lalu bagaimana sih Ustadz perjalanan kita umat Islam punya tahun? Ini akan kita buka malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ini dari zaman Nabi Muhammad belum punya tahun. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum punya tahun. Sampai ketika itu di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Umar ini Pak kan jagoan. Lihat Pak, jagoan beriman. Ini kan mantap. Jagoan beriman. Lewat mana aja disegani. Pernah suatu ketika ini cerita, Sayyidina Umar ibn Khattab lewat di suatu simpangan, di situ tempat jin nongkrong. Lah jin nongkrong ketika itu kagak ada lewat situ kecuali diganggu sama itu jin. Subhanallah, subhanallah. Sayyidina Umar lewat ditantang berantem sama Sayyidina Umar. Mau ambil ancang-ancang kuda-kuda udah dicekek itu jin. Dicekek sampai matanya melotot. Ketika itu jin itu Pak dalam riwayat sahih, jin tersebut langsung tidak menyerukan kepada seluruh bala tentaranya, jangan engkau pernah dekati Umar, bahkan kalau engkau sebut namanya Umar, pergilah engkau dari situ. Makanya salafun saleh nih, kalau punya anak, kalau bangun rumah di atas pintunya ditulis Umar bin Khattab. Janji dulu sama Sayyidina Umar, kalau ada nama Umar, jin kagak masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ditulis Umar bin Khattab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Sayyidina Umar ketika di zaman Sayyidina Umar perluasan Islam. Islam meluas, luar biasa. Ekspansi ke negara-negara lain, ekspansi ke Mesir atas Sayyidina Umar, ekspansi ke negara Rum atas perintah Sayyidina Khalid ibn Walid, panglima perang, kebuka. Nulis surat Pak. Ketika nulis surat, subhanallah, ditanya sama Raja Romawi, kepada pimpinan khalifah kaum muslimin Umar ibn Khattab, di situ ada tahun Mas ini. Di sini Sayyidina Umar ibn Khattab belum punya tahun. Lihat. Akhirnya ini Sayyidina Umar ibn Khattab kumpul sama para sahabat-sahabatnya. Ya ashab Rasulullah, duhai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ditulisin surat sama raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Saya mau ngebalas, cuman kita ini belum punya tahun. Maka ayo kita bermusyawarah. Kita ini ngambil tahun apa? Kita ini mengambil tahun apa? Mau kumpul para sahabat, nyeletuk ke situ. Ya Amirul Mukminin, duhai Amirul Mukminin, bagaimana ini kita kalau seandainya kita ngambil tahun, di situ kita ambil patokannya hari lahirnya Nabi. Cakep nggak Pak? Cakep nggak deh? Cakep. Wafatnya Nabi kapan? Nabi lahir kapan? Wafatnya kapan? 12 Rabiul Awal. Nabi itu Pak lahir 12, meninggal 12. Kalau seandainya kita ngambil lahirnya Nabi sekaligus meninggalnya Nabi, orang ketika melaksanakan tahun baru sedih. Iya kan? Mengenang Nabi wafat. Duhai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita ngambil tahun baru pas pertama kali Al-Quran turun? Al-Quran turun khilaf Pak. Ada yang mengatakan Al-Quran pertama kali turun itu Iqra bismi Rabb. Ada yang bilang pertama kali turun itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang pertama kali turun itu Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Ini yang mana nih? Bikin bingung umat.
Ini di dalam kitab Ulumul Quran li Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan diterangkan juga di dalam kitab Anta Tas'al wal Islam Yujib li Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Imam Ahli Du'at. Ini diterangkan di kitabnya. Maka ketika itu Sayyidina Umar bilang, kalau begitu Nabi lahir enggak, Nabi meninggal enggak, kemudian di saat turunnya Al-Quran enggak. Maka nyelutuklah satu sahabat. Sahabat ini dikatakan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Duhai Amirul Mukminin, kita ambil saja tahun baru itu dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Ditanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan tegas, Pak. Ali, lima ya Ali. Lima ya Ali. Kenapa ya Ali? Engkau ambil hijrahnya di Nabi, kenapa? Apa jawaban cantik Sayyidina Ali? Apa jawaban indah Sayyidina Ali? Ya Khalifata Rasulillah, duhai Amirul Mukminin, kita ambil hijrahnya Nabi bukan tanpa alasan. Karena hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Karena dalam hijrah itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam hijrah ketahuan mana yang Islam, mana yang munafik. Di dalam hijrah ketahuan mana yang Islam, mana yang kafir. Di dalam hijrah ketahuan bagaimana emasnya kaum muslimin, saudara. Maka ketika itu dilihat, Pak, ketika hijrah, kan ketika itu kaum muslimin sedikit, ya. Lihat perjuangan bagaimana dahulu Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah itu, Pak, disuruh sama majikannya untuk keluar dari Islam. Kita kenal ya, Pak, Bilal ibn Rabah itu sauda, hitam kulitnya, kakinya diikat di atas onta, tangannya diikat dua-duanya di atas batu, itu onta dicambuk. Coba bayangin, Allah yang lindungin Sayyidina Bilal, Pak. Ini tangan diikat nih ke batu, kaki diikat ke onta, ontanya dicambuk. Di atasnya ditimpa batu yang panas. Apa kata majikannya? Hei si hitam, apa yang kau inginkan dari Islam? Lihat orang-orang Islam tertindas, terintimidasi, terteror. Jangan kau masuk ke Islam. Keluar kau keluar, ku bebaskan kau. Apa jawaban indah Sayyidina Bilal? Nih jawaban kokoh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Jawaban daripada patriot, pahlawan. Kalau seandainya ditimpakan 7 kali batu ini, kalau seandainya ditarik lebih kuat daripada ini, demi Allah, demi Rasul Muhammad, tidak akan kulepaskan akidah yang menempel di dalam jantung dan dadaku, saudara. Takbir. Luar biasa. Kokoh imannya, Pak. Ada sahabiyah baru Islam dari Romawi, Nadrah namanya. Ketika itu ketahuan oleh para kufar, oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau dia ini udah masuk Islam. Coba kalau kita perhatikan siksaannya, saudara. Ketika itu si Nadrah, perempuan baru Islam. Ketika itu apa dijawab oleh Abu Lahab? Diambilkan besi yang panas. Besi itu, Pak, kalau dimasukin ke dalam api akan memerah. Besi itu kalau dimasukin ke dalam api akan, itu besi yang memerah dilancipkan, Pak, ditumpuk sampai merah dan tajam seperti itu. Si Nadrah dikangkangin, saudara. Ayo Nadrah, sekarang kau milih Muhammad atau engkau milih besi yang menyala-nyala ini? Apa jawaban kokoh seorang muslimah, seorang sahabiah? Demi Allah, engkau ambilkan yang lebih panas 7 kali lipat dari ini, engkau masukkan semuanya ke dalam tubuhku, tidak aku keluar dari agama Muhammad. Takbir. Hijrah ini membedakan mana yang hak, mana yang batil, saudara. Ketahuan mana yang Islam, mana yang kagak. Ketahuan mana yang muslim, mana yang munafik. Ketahuan mana yang beneran kokoh emas imannya, ataukah mereka termasuk orang-orang yang tidak ada nilainya di hadapan Islam. Akhirnya dihunuskan itu, Pak, sampai ke dalam mulutnya. Nangis Nabi SAW.
Ketika melihat penyiksaan yang luar biasa seperti itu, sahabat-sahabatnya disiksa, sampai Nabi sendiri pun disiksa ketika sholat di hadapan Ka'bah. Ketika Nabi sholat di hadapan Ka'bah, bagaimana cerita yang sahih di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sampai putrinya Siti Fatimah Al-Batul itu nangis. Itu Abu Jahal sampai saking gedeknya sama Nabi, Pak. Itu Rasul ketika itu sholat di depan Ka'bah. Kemudian lihat apa yang dilakukan Abu Lahab. Lihat apa yang dilakukan Abu Jahal. Nabi SAW ketika sholat, ketika memandang Baitullahil Haram, Allahu Akbar, leher mulia Nabi SAW diambilkan tali itu untuk mengikat kapal-kapal yang datang. Tali yang luar biasa, tali apa namanya itu, Pak? Tali tambang yang kuat luar biasa itu, saudara, diikat di lehernya Nabi. Ketika diikat di lehernya Nabi, subhanallah, kalau wali aja itu sebutannya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau wali saja itu enggak ada di hatinya takut dan kesusahan, bagaimana di hatinya Nabi Muhammad? Ketika diikatkan di leher Nabi, Nabi tenang, saudara. Enggak, Nabi enggak getar. Enggak, Nabi enggak batalin salat, saudara. Dilanjut salat sama Nabi, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, membiru, saudara. Maka ketika kita melaksanakan salat ada yang namanya ruku. Ya. Ketika Allahu Akbar, lihat sampai terhabis suara Nabi, terhabis-habis suara Nabi. Ketika Nabi ruku, itu putrinya Fatimah menangis. Duhai Abu Jahal, duhai Abu Lahab, kalau kau mau siksa-siksa diriku, kalau kamu bunuh diriku, jangan ayahku. Duhai Abu Lahab. Membiru wajah Nabi. Pak, lihat Pak, bagaimana difirmankan oleh Allah, in lam tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau engkau tidak tolong agama Muhammad, kalau engkau tidak bergerak untuk menolong Muhammad, kalau engkau enggak ada rasa untuk menolong Muhammad, in lam tansuruhu, kalau engkau belum tolong Muhammad, Allah yang nolong sendiri. Turun, Pak, malaikat Jibril, Pak, turun. Ketika talinya sudah seperti itu, dicopot itu tali, terbebas Rasulullah SAW. Mau diangkat itu tali enggak kuat, karena yang megang tali tersebut adalah malaikat panglimanya Allah. Ketika melihat seperti itu, luar biasa. Ini kufar Quraisy sudah luar biasa penyiksaannya dalam Islam. Akhirnya maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabat yang ada untuk berhijrah ke Madinah. Pak, kira-kira ini ada keadaan darurat. Keadaan darurat harus, misalnya harus pindah. Misalnya keadaan darurat lagi di kapal Sriwijaya, bareng-bareng sama RT kita, RT berapa nih? RT 11. Bareng-bareng sama RT 11, bareng-bareng sama Ketua Umum NU. Jalan-jalan kita, ketika jalan-jalan, subhanallah, trouble nih pesawat. Pengumuman. Ini kita bisa selamat kurang lebih yang cuma selamat 20 orang. Di pesawat ada 50. Kira-kira RT-nya sendiri yang turun ngambil apa? Pengaman apa nyuruh warganya dulu? Kira-kira. Lihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih Pak, lihat, kalau pemimpin kejadian lagi chaos, lagi genting, lagi panas. Yang diambil presidennya dulu apa warganya dulu? Presiden. Tapi kalau Nabi, Pak, ini kita bahas Nabi. Nabi ketika keadaan genting itu apa yang dia suruh? Subhanallah, subhanallah. Hei sahabat-sahabat yang lemah kekuatannya, kumpul sekarang, kumpul. Kenapa ya Rasulullah hijrah engkau? Engkau ya Rasul, saya belakangan gampang. Tuh Pak, pemimpin Pak. Nih lihat pemimpin nih. Pemimpin mementingkan rakyatnya dulu. Rakyatnya dulu. Ayo udah berangkat loh, hijrah. Jangan di mari, Mekah bahaya. Pindah ke Madinah. Diambil yang lemah-lemah, diambil yang janda-janda, diambil. Berangkat dulu. Berangkat. Subhanallah. Berangkat. Tinggal premannya nih belum berangkat nih. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar Pak dalam cerita pas mau hijrah, jawara deh. Ini orang kalau punya kekuatan beriman, ini kan cakep banget.
Jangan punya kekuatan doyannya nenggak, nyekek. Ini orang punya kekuatan, punya ini, beriman. Sayyidina Umar ibn Khattab lari, Pak, dengan kudanya. Nantangin ketika itu, hei Abu Sufyan, hei Abu Jahal, hei Abu Lahab, digedor rumahnya. Bangun, bangun, bangun. Bangun kau. Kenapa Umar? Saya mau serukan kepada kaum kufar. Saya mau umumkan kepada kaum kafirin. Umar ibn Khattab jam 7 ba'dal maghrib mau hijrah ke Madinah. Silahkan cegat Umar bin Khattab. Yang istrinya mau jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, yang besok agak melihat matahari, cegat saya. Takbir. Luar biasa. Umar bin Khattab. Hijrahnya itu, Pak. Nabi terakhir, Pak. Singkat cerita, pada malam hari ini, maka ketika itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil hijrah dari Makkah ke mana? Al-hijrah, hijrah itu farraqat bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dengan yang batil. Maka apa kata Sayyidina Ali, ya Khalifatul Rasulillah, kita ambil hijriyah ini karena di situ terkandung nilai-nilai suci berupa semangat spirit perjuangan. Maka apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Naam, baik Sayyidina Ali, kita ambil hijrah sebagai nilai-nilai spirit perjuangan bagi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama diambil oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, yaitu tahunnya hijri selesai, ya Pak. Lalu ya Amirul Mukminin, bulan pertama kita ini bagaimana? Bagaimana kalau kita ngambil bulan pertama ini bulan lahirnya Nabi, Rabiul Awal. Yang kedua, bagaimana kalau kita ngambil bulannya itu adalah bulan Ramadan, karena sebaik-baiknya bulan. Bagaimana kalau kita ngambil bulan yang baik itu adalah bulan Rajab, karena Rajab itu dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Lihat jawaban Sayyidina Ali apa? Duhai Khalifatul Rasulillah, ambil awal bulan di dalam tahun itu adalah Muharram. Kenapa Muharram, duhai Ali? Ya, karena di bulan Muharram itu kaum muslimin baru saja melaksanakan haji. Semangat dari haji itu merupakan semangat perjuangan. Semangat dari haji itu merupakan semangat lembaran baru. Maka subhanallah, subhanallah, ditetapkan pertama kali diambil merupakan peristiwa hijrah. Yang kedua, bulan yang diambil merupakan bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kesempatan singkat ini terakhir, ini merupakan pesan daripada iblis ketika ketemu sama Nabi Muhammad. Iblis ini, Pak, bakalan bohong. Ciri-ciri iblis ini, bakalan dusta ke siapapun manusia yang dia jumpai. Enggak ada namanya iblis bener, enggak ada. Enggak ada namanya jin jujur, enggak ada. Lo kalau mau kaya, potong ayam hitam 3, kasihin ke Ustadz Mubarak. Iya, Be ya. Kan kadang-kadang ada orang yang percaya gitu, Pak. Nyajen. Ngasih sesajen di kuburan ini, di kuburan itu. Ini kotong kong gua. Kasih ke pohon beringin, kasih ke apa. Lihat, Pak. Dalam kitab Al-Imam Suyuti mengatakan, billahi bin nabi, demi Allah dan demi Nabi Muhammad, tidak ada yang keluar dari perkataan jin dan iblis itu kecuali dusta. Sepakat ya? Jelas ya? Tapi di depan Nabi Muhammad nggak bisa bohong. Jin, iblis di depan Nabi Muhammad kagak bisa bohong. Ditanya sama Nabi, apa? Ditanya sama Nabi, hei iblis, jin, engkau ini kerja saya lihat lebih lembur daripada orang-orang yang gajinya UMR. Engkau ini luar biasa, nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam, ngegoda mulu sama manusia. Iya,
digoda, udah jangan datang pengajian dah, ustaznya terlambat, pulang dah. Ada nggak yang gitu? Iya, udah ngapain sih kalau mengaji di rumah enak, YouTubean tuh streaming, Joko Tingkir ngombe dawet. Ya. Tadi salawatannya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat be. Akhirnya ditanya mana? Duhai iblis, engkau kan nggak kenal lelah itu. Ngegoda manusia begitu modelnya. Apa kata Nabi? Pernah nggak sih engkau ini kesal dengan manusia? Kapan engkau kesal luar biasa dengan manusia ini, ketika apa? Engkau kesal luar biasa sama manusia ini ketika apa? Iblis kagak bisa bohong Pak depan Nabi Muhammad. Iblis kagak bisa bohong. Apa kata iblis? Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, aku ini biasa menentang siapapun, bahkan Tuhanmu Allah aku tentang. Tapi aku depan cahayamu, aku di hadapan, tidak mampu lisanku ini berbohong. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, aku ini kesal. Kesal bukan main kepada umatmu di satu hal, di satu titik. Apa itu? Dijawab oleh iblis, aku ini kesal kalau seandainya umatmu berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka berada di akhir tahun seperti malam hari ini, maka di akhir tahun mereka itu membaca daripada doa akhir tahun. Ketika mereka membaca doa akhir tahun, di situ aku menjerit, di situ aku teriak, di situ aku kesal sekesal-kesalnya, sama seperti aku kesal ketika engkau dilahirkan. Aku kesal ketika engkau lahir. Aku kesal ketika engkau muncul ke dunia. Kenapa? Kalau engkau muncul ke dunia, banyak bakal umat berkumpul, banyak bakal umat dapat hidayah, banyak bakal umat akan benar. Aku kesal di dua kesempatan. Engkau lahir ke dunia, dan yang kedua, ketika umatmu kumpul di akhir tahun dan mereka membaca doa akhir tahun. Teriak sekencang-kencangnya. Ketika teriak sekencang-kencangnya, dibaca doa awal tahun, diputihin lagi lembarannya sama Allah. Dosa kita dirontokin sama Allah. Iblis kerja setahun gagal, saudara. Iblis kerja setahun, gak kenal pagi, gak kenal malam, gak kenal lembur. Iblis gagal total. Pas kita baca, duduk kumpul baca doa akhir tahun, gagal. Iblis teriak, dia kesel. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan nama Allah, alhamdulillah, udah baca kita doa. Kita udah baca doa akhir tahun, kita udah baca doa awal tahun nih. Kemuliaan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sekian penjelasan daripada semangat 1 Muharram, semangat Hijriah. Untuk event-event selanjutnya Asyura Muharram, silakan nanti akan kita bahas secara tuntas bagaimana, apa kejadian di dalamnya, kenapa kejadian ada 10 Muharram. 10 Muharram biasanya dipakai untuk, daripada orang-orang latih ilmu, nyuci keris, nyuci batu, nyuci bini. Kenapa 10 Muharram itu keramat? Bahkan enggak dikeramatin umat Islam aja, orang Yahudi juga ngeramatin, orang Nasoro juga ngeramatin, orang-orang Kejawen juga ngeramatin. Kenapa itu semua? Nanti akan kita kupas tuntas setajam silet. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan yang ingin bertanya dalam kesempatan kali ini. Ingat Ustadz, satu pertanyaan berapa? Ayo silakan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Ustadz Mubarok LC. Pada jamaah yang ingin bertanya silakan bertanya, tapi ingat tanggal 7 Agustus bayarnya. Masya Allah. Silakan Bapak Ali. Iya, silakan. Silakan Babe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah malam, saya mengawali untuk bertanya. Iya. Tapi intinya bukan bertanya nih Pak. Iya. Saya ini mendapatkan satu amanah dari jamaah, yang mana jamaah ini ingin turut memberikan partisipasi kepada Musola Al-Azhar. Iya. Dalam rangka untuk menentukan arah kiblat. Iya. Yang Sabtu yang lalu sudah dibahas sama Pak Ustadz ya. Iya. Cuman kemarin ini masih kurang jelas. Iya. Kurang jelas. Setelah Pak Ustadz pulang, Pak Haji Mufi pulang, saya mendatangi lagi imam merawati kita yaitu Ata Indra. Iya. Ata Indra untuk memperjelas permasalahan arah kiblat. Kalau waktu Pak Ustadz kan menghadap kiblat, kita Pak arah kiblat bukan Pak Imam kan, begitu kurang lebih begitu bahasanya kan. Iya. Nah di sini ternyata arah kiblat imam berdiri itu agak condong ke kanan. Agak Coba condong lihat ke di sebelah kanan. Baik. Nah, sedangkan jamaah kita ini dia mereka lurus. Lurus. Jadi agak begini imam begini, jamaah lurus. Berarti tidak ada keserasian, bahasanya kurang lebih begitulah. Nah kami ini yang tahu dan memperhatikan itu, kalau kita tidak membenahi, kami merasa berdosa. Iya. Karena tidak ada kesejajaran antara imam dan jamaah. Baik. Kami berdiskusi dengan beberapa jamaah. Ini sebaiknya kita ajukan ke permasalahan ini kepada pengurus musola. Baik. Dan saya mewakilkan kepada saudara Dinda sebagai imam merawati untuk mendiskusikan kepada pengurus dan Pak Haji Abdul Muti. Sudah kurang lebih hampir sebulan permasalahan ini Belum selesai. belum selesai. Sampai Pak Ustadz minggu kemarin. Nah ternyata saya tunggu sampai Sabtu ini juga, ternyata belum juga dapat informasi kepastian. Baik. Kami di sini jamaah tidak ingin berdebat, tidak ingin menjadi bermasalah, cuma ingin kepastian. Sebetulnya kiblat kita kemana nih? Apakah sejadah imam yang sudah ada? Kalau yang sudah ada, tolong disosialisasikan kepada jamaah. Sholat, katakanlah dengan bahasa kita, ya ke kanan sedikit, umpamanya gitu. Soalnya saya perhatikan sampai hari ini, Belum. kalau naruh saja itu pada lurus saja Pak Ustaz. Lurus ya betul. Bahkan saya selalu menghindari daripada apa ya, merasakan gimana saya mengganggu masalah selesai nafsu. Saya hampir di sana sholatnya, karena saya nggak mau memandang masih tetap begini. Dan Betul. itu menjadi kekhawatiran bagi saya, bagi jamaah yang lain. Sampai hari ini masih ada jamaah yang lurus. Jamaah-jamaah yang kamu udah mulai miring Pak. Baru sebagian kecil, sebagian ini sudah begini. Itu sholat berjamaah. Bagaimana kalau mereka sholat ba'diyah atau qobliyah dan sunah-sunah yang lain? Pasti mereka juga lurus. Nah, oleh karenanya ini setelah kami membahas sampai pada hari ini belum ada kepastian. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang peduli ingin turut memberikan partisipasi kepada Musola Al-Azhar, yang insya Allah kita akan sampaikan kepada pengurus musola untuk direalisasikan, yaitu seperti ini Pak Ustaz. Kita sudah bikin arah kiblat. Iya. Dan tolong ditempel di dinding. Iya. Dan dinding itu sudah kami setting, ada titik putih hitam warna hijau tuh. 1, 2, di luar 1, 3, di ibu-ibu 1, berarti 4. Ini ada 5, yang 5 di atas. Insya Allah kan kapan-kapan juga dipakai ya untuk sholat berjamaah di atas. Baik. Atau bulan Ramadan atau kapan. Di atas itu di antara surat ada ayat suci, ayat kursi. Baik. Ada di tengah-tengah itu ayat kursi. Apa itu di bawahnya atau di atasnya? Ini kurang lebih bahasanya kurang begini. Dan ini harganya lumayan Pak Ustaz. Tapi bukan harga yang kami nilai, tapi adalah kepedulian supaya jamaah ini jangan sampai salah arah kiblat. Kalau seandainya kita biarkan terus, maka pengurus dan kami yang suka memahami kita biarkan, kita kena dosa. Itu khawatir. Dan pada intinya kami hanya ingin menggugurkan kewajiban kami sebagai jamaah, dan selanjutnya ini adalah tugas kepada pengurus musola. Soalnya begini Pak Ustaz, jadi sedikit cerita Pak ya. Sampai ada sedikit perdebatan, satu jamaah harus mirip, satu jamaah harus Lurus.
Jadi perdebatan ke situ. Nah si imam, Allah begitu perdebatan itu. Kedua terjadi sama diri saya sendiri. Saya pas posisi di belakang imam, saya agak sendiri mengikuti sajadah imam. Misalnya saya berdiri, dia menunjukkan dulu ke belakang apa ya, dan melihat muka saya. Mungkin dia saya bilang sotoy kali ini, mungkin kali ya. Masa tahu. Bahkan sampai sekarang orang itu masih tetap begitu. Maka dengan ini mudah-mudahan membantu jamaah-jamaah yang tetap masih punya pendirian seperti itu. Mungkin dengan adanya ini mereka akan berubah cara berpikirnya, mindset mereka. Dan kami berharap kalau ini diterima oleh pengurus, tolong disosialisasikan minimal 3 hari. Minimal 3 hari sosialisasi, terutama pada sholat maghrib dan isya. Pokoknya bisa ramai ya. Tolong disosialisasikan bahwa kita sudah punya arah kiblat yang tetap. Ya. Dan terus selanjutnya kalau andai kata ini kami diterima, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kalau saya tidak terima, yang penting buat saya dunia. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada siapa ini yang berhak menerima ini. Tadi dulu begini. Izin Pak Ustadz, Pak Jaka ini tadi mengarah ke Pak Ustadz, sifatnya bertanya apa? Mau memperkuat doang nih? Kalau maksudnya gini, kalau misalnya sifatnya bertanya, mau saya sederhanakan ke Pak Ustadz. Takutnya tadi kepanjangan kan? Jadi begini Pak Ustadz, saya sederhanakan. Kita yang kemarin dibahas sama Pak Ustadz sepakat Majelis Ulama Indonesia bahwa arah kiblat katakan ke sana. Sepakat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika beberapa tahun terakhir ada pergeseran arah kiblat. Nah, timbullah ini yang tadi dimaksud dengan Pak Jaka kemungkinan. Artinya antara sekarang nih kalau misalnya arah sajadah imam miring katakan. Nah, jamaahnya lurus nih. Artinya enggak serasi kan gitu, enggak indah dilihat. Iya. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya mau dijawab pertanyaannya kira-kira pegangan Pak Ustadz kan gitu. Supaya nih muridnya Pak Ustadz ini punya pegangan gitu. Jadi Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini guru saya, orang tua saya, Bapak Jaka. Ini beliau termasuk yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amrin muslim falaysa minna." Barang siapa yang kagak peduli sama urusan umatku, urusan kaum muslimin, falaysa minna, bukan golongan kami. Acuh tak acuh, bukan golongan kami. Luar biasa. Dalam apa yang beliau sampaikan ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar, kita praktekkan, kita buka sejarahnya, kita buka kiainya, kita buka fatwa MUI, sudah kita kupas. Ternyata memang beliau alhamdulillah ada dodatur, mohon maaf boleh saya pegang? Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ada yang dimana beliau membawa ini arah kiblat. Ini arah kiblat yang beliau bawa ini merupakan edukasi. Orang tuh kenapa sih nolak? Karena kagak tahu. Karena kagak tahu. Nolak. Orang tuh nolak karena kagak tahu. Makanya kita kasih edukasi. Monyet dikasih uang cepek sama goceng, ngambil mana? Monyet. Ini digampangin nih. Ada cepek sama goceng, ngambil mana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedatangan guru kita. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan guru kita Ki Haji Muhyiddin panjang umur, sehat afiah. Sampai mana? Ditawarin goceng sama cepek, yang ngambil yang bawa monyet. Karena yang ngambil yang ngerti
Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita pikiran simpelnya. Berarti orang yang ngerti, yang tahu artinya. Begini ini harus yang namanya kita berikan edukasi. Kita kasih tahu ke jamaah ketika kumpul, alhamdulillah, mari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang sawu sufu faqum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena kesempurnaan shaf ini merupakan salah satu kesempurnaan salat. Maka kalau seandainya kita dalam shaf ada yang lurus, ada yang melenceng, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, fa inna fi khalali ahadikum, maka sesungguhnya di dalam kekosongan, ketidakrapatan umatku dalam shaf, di situ ada syaitannya. Nah, ini harus dijelaskan, diterangkan kepada umat. Emang kagak bisa langsung be, bertahap, pelan-pelan. Kalau langsung kadang-kadang orang tuh siapa nih, kagak. Wali-wali songo tuh pak apal Quran semua pak. Wali-wali songo apal Quran, apal hadis, tapi kagak ada tuh dari mereka. Sunan Kalijogo, qala ta'ala, qala ta'ala, kagak ada yang jualan qala ta'ala, nggak ada. Padahal hafal Quran, tapi yang mereka ambil adalah ngasih tahu pelan-pelan, ngasih tahu dengan penuh kelembutan. Akhirnya orang-orang Jawa tuh terkesan, kok ini budi pekertinya bagus banget ya, kok ini bagus banget ininya ya. Itu dia di dalam dakwah yang dilaksanakan orang tua kita ini luar biasa. Jadi kewajiban buat kita untuk menjelaskan kepada umat, kewajiban buat kita untuk memberi keterangan. Jadi kapan waktu beh atau Ustaz ada momentum kumpul jamaah sholat, lagi kumpul-kumpulnya tuh, udah Ustaz yang siapa berdiri ngejelasin. Kalau seandainya kagak bisa, telepon Ustaz Mubarok, kita yang jelasin sama jamaah supaya jamaah bisa mendapatkan ilmu. Lah kalau ngerti ya kayak monyet tadi, dikasih goceng sama cepet, yang ngambil yang makanya jangan jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dia. Orang kalau udah tahu, kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu, al-alim, orang alim, orang yang tahu, qalla inkaruhu. Qalla inkaruhu itu sedikit ingkarnya. Orang yang tahu beh. Kadang-kadang kita kalau belum tahu ilmunya, orang kayak begini ketawain sama kita. Iya. Begini. Kadang-kadang ada yang begini, ada yang begini. Coba kita lihat al-alim beh, bahasanya nih beh. Al-alim, orang yang berilmu, qalla inkaruhu, sedikit ingkarnya. Karena begini ada di Imam Madhab Abi Hanifah. Karena yang begini ada di Madhab Imam Malik. Tapi yang begini-gini kagak ada nih. Maka dari itu mari kita ini terus memperdalam ilmu supaya ingkar kita dikit. Orang yang kagak ada ilmunya cepet ingkarnya, cepet ngamuknya, cepet nolaknya, karena kagak ada ilmu. Maka dari itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang alim, kiai ada, Ustaz Indra ada, tanya sama Imam Rawatib. Bagaimana kagak tahu? Ya udah, kita cari siapa yang kira-kira berilmu, kita tanya, kita undang, kita panggil jamaah supaya menerangkan. Kira-kira apa yang saya jelaskan ini Babe, Ustaz kira-kira jelas nggak nih? Babe udah ini nggak? Sekali lagi saya dan mewakili para jamaah semuanya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada yang menyumbangkan daripada arah kiblat ini. Ini merupakan jariah yang luar biasa. Mudah-mudahan jariah ini diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah benar-benar perhatian dengan arah kiblat kita, mudah-mudahan Allah panjangin umur. Enggak ada nih dari jamaah yang sholat di ini tempat, sholat melaksanakan ibadah dengan kiblat yang benar, kecuali Allah kirim pahalanya ke beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira ada yang mau nanya lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya cuma ingin mengasih saran aja Pak Ustadz. Ya mungkin dari edukasi tadi arah kiblat itu untuk membantu jamaah bagus, tapi yang lebih biar cepat jamaah itu mengerti gitu. Dalam hal ini saya sih kalau saran saya gitu, kita rubah arah karpet ini gitu. Karena posisi jamaah itu lurus karena ya ini garis ini gitu Pak Ustadz. Mungkin kalau kita bikin serong, ya mungkin mereka juga tanpa dikasih tahu pun mereka pasti mengikuti jalur gitu. Jadi saran saya sih, ya saya dalam hal ini cuman mungkin dari karpet ini yang lurus, jadi mereka berpatokan lurus gitu. Cuman kalau emang harus diserongin ya mungkin kuncinya mungkin biar jamaah ngerti ya mungkin karpet ini yang diserongin gitu Pak Ustadz. Itu aja sih, saya cuman ngasih saran aja gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh silakan. Ini sudah kami diskusikan. Andai kata diserong, kita garis lurus nih ya, antara di sana sejadah miring, di sini air larinya habis. Iya. Baik. Sudah selesai saya. Tadi garis lurus. Katakanlah ini miringkan ya kan, ini supaya ini garisnya agak miring gitu kan, ini nih. Iya. Sama juga garis lurus. Itu satu saya targetnya kita mahal di atas 20.000 nilainya lebih dari 20.000. Satu kasihan sama Wakif. yang mewakafkannya. Kita punya siasat baru. Gimana itu? Sajadah seperti yang kami jelaskan. Masya Allah. Ini harus diskusi Pak ya. Kalau kita ambil garis lurus dari sini dari sana, ini bisa dihitung sini Pak Ustaz, kurang lebih. Akan jadi pemiringannya begini. Jauh kebuang. Ini kebuang arah. Jadi kami memang siasatnya begini. Tetap ini garis di sini. Supaya jamaahnya ada yang begini. Seperti yang kita ada di beberapa jamaah yang begitu. Sopnya ada di sejadahnya ada begini. Kalau sudah sejadah ini miring, otomatis jamaah juga ikut miring menghadap kiblat. Katakan ini contoh Pak ya. Ini jamaah tetap posisi di sini, cuma kaki aja Pak cek diri. Allah Akbar. Nah ini doang nih, agak beda nih. Selanjutnya begini semua. Dan kita ngebuang dan kita masukkan. Ini kurang lebih baru sebulan. Sayang sekali. Jadi kami ya. Posisi berdirinya aja begini. Baik, jaga. Iya. Baik. Yang ini perlu diadakan sosialisasi kepada Jemaah. bahwa kita posisinya jadahnya ini bukan garis lurus itu. Itu hanya saran aja. Baik. Ini kayak gini luar biasa. Udah boleh saya jawab? Alhamdulillah, lihat. Kita ini umat Islam sekarang. Kita bahas umat Islam sekarang. Kita ini umat Islam sekarang, kita kebanyakan cuman taklid. Taklid nih kita ngikut. Nih kita Islam, emang kita milih? Milih kita. Ngikut baba. Iya kita Islam. Jujur saya Islam kayak gini, ini apa jadi kayak gini? Ngikut orang tua saya. Kebanyakan kita ini taklid orang awam. Jadi inilah makanya lihat intisari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi itu simple bahasanya, tapi mengandung makna banyak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al imamu dominun. Ini menjawab semua pertanyaan Babe. Al imamu dominun. Imam merupakan penanggung atas seluruh jamaahnya. Coba lihat. Imam nih yang nanggung.
Mau sholat jamaah model bagaimana, tanggung jawab imam. Orang namanya udah jamaah, namanya kita udah sholat jamaah, tanggung jawab siapa? Lihat daripada fadilah, saya buka kitab daripada kitab Bulughul Maram Al-Imam Nawawi. Apa kata Bulughul Maram Al-Imam Nawawi yang berhadiskan sahih, yang dimana fima rawahu an Bukhari wal Muslim, di situ dijelaskan kalau seandainya kita sholat jamaah kemudian fi khalal, ada kesalahan di antara makmum atau imam ketika itu, karena keberkahan sholat jamaah tersebut, andai kata imamnya kagak khusyuk, ada makmumnya khusyuk, gara-gara makmum ini maka Allah terima sholatnya, barokah jamaah. Kalau seandainya imamnya kagak khusyuk, makmumnya juga kagak khusyuk, sholatnya sama-sama kagak khusyuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala terima karena barokah kebersamaan. Ini yang ngomong bukan Ustadz Mubarok, sekali lagi bukan Ustadz Muslim. Ini yang ngomong Nabi Yuna Muhammad. Al-imamu dhaminun. Ini imam yang di sini tanggung jawab. Kecelakaan itu kalau yang ditanya bukan penumpang, supir. Mau kata siapa juga, Pak, orang profesor, doktor, ustadz, kiai, haji, habib, kalau udah dalam bis, ya apa kata supir? Nggak bisa, wah kiri, harus kiri. Kagak bisa. Beb, tunggu dulu, Beb, gua supir. Ya, ya, itu dalam perjalanan. Maka dari itu, saya benar ngeliat kata BB Jaka, kasihan yang sudah mewakafkan ini karpet supaya tetap dilaksanakan. Memang imam sudah benar begini, ini tugasnya imam, para imam rawatib. Nah, makanya para imam rawatib ini jangan sembarangan orang ucul-ucul jadi imam, jangan. Man yataqaddam lil imam, siapa yang maju jadi imam? Nabi nyebut nih dalam hadis Arba'in Nawawi. Apa kata Nabi? Jangan sampai imam itu maju, man taqaddama qaumun wa hum lahu karihun. Jangan sampai imam itu maju, imam itu ketika maju makmum itu gedek sama dia. Jangan, makruh dia jadi imam, bahkan haram. Man taqaddama qaumun wa hum lahu karihun. Ada orang maju jadi imam tapi makmum tuh ogah sama dia, ini mah akhlaknya kurang baik, perilakunya kagak benar, kagak lah. Lihat. Maka dari itu imam di sini ini yang diperkuat harus imam. Soalnya mungkin sejadah kita di Al-Azhar punya berapa ini? 10 tentu B. Satu soft. Bawa sejadah masing-masing. Hah? Ini habis pengajian ini mudah-mudahan ada yang nyumbang 50 sejadah kayak gini lagi. Amin. Amin. Udah mulai mijet tuh Ustaz tuh. Taruh satu-satu. Jadi ketika ditaruh udah ditatain, ayo jadi penolong agama Allah. Awal-awal ditatain dulu, nanti imam, siapa ustadz yang biasanya imam bilang, sawu sufufakum, Pak, dilihat sejadahnya Pak, karena sudah kita pasang arah kiblat, mari sawu sufufakum, luruskan shaf, rapatkan barisan. Nanti lama kelamaan umat terbiasa. Jadi seperti itu. Kalaupun ini makmum tetap lurus, bagaimana Ustaz? Makmum tetap lurus. Tadi yang saya bilang, al-imamu dhamin, imam yang ngejamin. Mau ada apa-apa imam, lurusnya itu kan tanggung jawab imam. Imam kenapa lu nggak negur? Tegur dong, sawu sufufakum, luruskan shaf, rapatkan barisan. Saya setiap imam Jumatan, imam Idul Adha, imam Idul Fitri, imam sholat itu saya perhatikan betul. Saya noleh, seluruh badan saya noleh. Saya maju dulu ke shaf, saya bilang ke jamaah, sawu sufufakum, luruskan shaf, rapatkan barisan. Nabi itu Pak kalau udah ngatur shaf, beliau bawa rotan.
Beliau bawa rotan itu enggak segan-segan Nabi. Lurus, cambuk sama Nabi. Ada sahabat namanya Ukasyah. Ada sahabat namanya Ukasyah. Ukasyah nih Pak, pernah di suatu soft dicambuk sama Nabi. Sampai bebekas. Ini tegasnya Nabi Pak. Tegasnya Nabi sebagai pimpinan. Suatu ketika Nabi ketika ingin wafat, beliau bilang, siapa di antara kalian aku masih punya utang? Siapa di antara kalian aku pernah berbuat sesuatu tapi belum aku balas? Siapa di antara kalian yang aku masih punya tanggungan? Enggak ada yang ngacung Pak. Ukasyah ngacung. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Kaget Pak. Umar kaget. Abu Bakar kaget. Sayyidina Ali kaget. Khalid ibn Walid kaget. Kurang ajar. Nabi udah sakit-sakit gini masih berani diangkat tangan. Nabi udah sakit-sakit maksain diri keluar, dia berani angkat tangan, kurang ajar. Ini sahabat pada kesel nih. Diangkat tangan dia Pak. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, engkau ketika ngatur shaf ketika itu, engkau luruskan diriku dengan tongkatmu sehingga membuat merah punggungku. Aku tidak terima ya Rasulullah. Mendidih Umar Pak. Jangan coba tahan-tahan pedangku. Cabut pedang Umar. Ukasyah, engkau ucapkan sekali lagi kalimatku, penggal lehermu. Coba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Ukasyah, sini. Aku nabimu akan membalas di dunia sampai di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku pernah berbuat apa? Ya Rasulullah, kau pernah atur shaf. Ketika engkau atur sawu sufufakum, engkau lihat posisiku tidak benar. Kemudian dalam posisiku ketika itu engkau pukul badanku ya Rasulullah. Makanya dijelasin dalam hadis ini, sufuful muslimin fis shalah, safnya seorang muslim dalam salat kasufufihim fil qital. Safnya seorang muslim dalam salat ini sama seperti safnya seorang muslim ketika peperangan. Ketika itu peperangan. Lalu bagaimana? Kau cambuk diriku dengan tongkatmu sehingga membuat merah memar daripada badanku. Lihat Pak, Nabi Muhammad Pak. Ya Ukasyah, Fatimah, dipanggil Fatimah Pak. Fatimah nih dari rumah ngambil tongkatnya Nabi. Apa kata Fatimah Pak? Ya Ukasyah, demi Allah yang mana jiwaku ada di genggamannya, engkau silahkan cambuk diriku, bunuh diriku, cincang diriku, tapi jangan kau sentuh ayahku. Fatimah, diam kau nak. Sekarang ayahmu masih ada, sekarang ayahmu masih hidup, biarkan ini. Ketika dibiarkan Pak, nangis itu Fatimah Pak. Sahabat kanan kiri udah pada ngelepasin pedang dari sarungnya Pak. Sayyidina Ali udah ngeluarin, Khalid ibn Walid udah ngeluarin, Umar ibn Khattab apalagi. Gedek banget sama ini orang, kurang ajar. Iya Pak, Nabi udah sakit nih, bilang model begitu. Akhirnya subhanallah, ketika udah siap Nabi mau dipukul, apa kata beliau? Saya ketika engkau pukul dalam keadaan enggak pakai baju. Ya Rasulullah, buka bajumu. Kurang ajar enggak? Kalau kelihatannya kurang ajar. Buka bajumu ya Rasulullah. Marah Umar. Ngelangkah Umar, mau ngelompat, Umar ditahan saudara. Udah didih nih darah sahabat nih. Dibuka baju, kelihatan tuh daripada badan wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kecerdasan para sahabat Pak. Ketika itu sahabat Ukasyah melihat tubuh Nabi dipegang nih, pukulan, penjalin yang buat melurusin shaf. Dipegang ketika Nabi udah buka, duhai sahabatku, silahkan engkau pukul sebagaimana dulu aku pukul. Duhai sahabatku, silahkan kau pakai tenagamu yang terkuat untuk melukai punggungku, harus sama dengan lukamu. Duhai sahabatku, silahkan. Aku nabimu sekarang akan rela kalau kau balas. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat cerdasnya sahabat Pak. Ketika
Ketika dibuka baju, subhanallah. Ini sahabat enggak nyanyiin kesempatan akhir-akhir hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihentakkan, dibuang itu tongkat, dipeluk badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tahu kau sedang sakit. Aku tahu kau sedang kritis. Aku ingin sebelum wafatmu badan kotorku ini menyentuh badanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya alaika salawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salawatullah. Maka ketika dipeluk tuh Nabi, sahabat yang tadinya marah mendidih semuanya meluk Nabi Muhammad, Pak. Sayyidina Umar meluk, Sayyidina Abu Bakar meluk, ya Allah ya Rasulullah, kami rindu sama engkau. Itu sahabat tuh. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nih, cerdasnya sahabat, Pak. Nih, luar biasanya sahabat, Pak. Nih, bagaimana sahabat itu berpikir di pikirannya itu bagaimana saya dekat sama Nabi. Bagaimana saya bisa bersentuhan sama Nabi. Lihat, sampai sebegitunya. Lihat bagaimana kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita terusin sampai subuh ini. Alhamdulillah. Baik. Saya rasa cukup ya pengajian kita pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan wejangan sekaligus penutup dari guru kita Abah Ki Haji Muhdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih doanya daripada hadirin jamaah sekalian. Jadi tadi saya minta doa sama Pak RT, sudah sampai doain ya Pak RT tadi. Doain ya tadi. Alhamdulillah. Jadi begitu Bu Haji di USG kata pada sakit, ternyata ya ginjalnya tinggal satu memang. Tapi alhamdulillah yang tadinya sakit-sakit itu bersih semua Pak Ustaz. Jadi ginjalnya itu alhamdulillah sudah di apa namanya diteropong. Alhamdulillah berkat doanya bapak-bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Doa yang begitu makbul, namanya orang pengajian ikhlas sekali ya. Terima kasih. Yang kedua, jadi saya ingat ini masalah kiblat ini. Jadi ini saya artinya membangun musola itu sudah tadi itu udah taklid sama Mu'alim Rosyid. Jadi dulu yang bikin kiblat ini Mu'alim Rosyid bukan saya. Saya minta dulu sama kiai saya, minta dulu sama guru saya. Mu'alim bagaimana ini kiblatnya? Oh sini. Jadi ya insya Allah sih karena taklid kita kepada orang alim ya, seorang guru, insya Allah artinya kesalahannya sedikit lah, yang banyak benernya insya Allah itu. Karena ya itu saya kasih tahu bahwa kiblat ini sudah diukur sama Mu'alim Rosyid almarhum. Jadi nggak usah ragu lah, artinya yang penting kita menghadap kiblat, hati kita yang menghadap kiblat, bukan arahnya saja, hati kita yang perlu menghadap kiblat. Lillahi ta'ala. Makanya mana banyak ngomong, ya udah biarin aja, yang penting niat kita bagus. Itu. Dan ya alhamdulillah, kenapa Ustaz itu berhalangan? Oh, dia Ustaz duduk katanya. Kok ini Ustaz Mubarak ini, saya baru datang kaget tadi. Alhamdulillah kebagian ya. Saya kebagian, jadi kebagian ngajinya kebagian. Ya alhamdulillah, terima kasih. Ya
itu nggak ada kekosongan jadi Pak Ustaz. Jadi kalau sampai kosong kan kita rugi semua ini, nggak nambah ilmunya. Ya udah, mari kita bersama-sama karena yang diaji Quran, ya kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan dengan doa ini kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, yang baik, yang diridhoinya. Amin. Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ammana bil Qur'an wajma'na ala iman. Allahumma ij'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. وعلمنا منها ما جهلنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا صلى الله على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا بكل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Ustadz Mubarok LC, dan doa penutup yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Mudy Al-Ansori MA. Marilah bersama kita tutup dengan doa penutup majelis ta'lim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.